Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi surga itu diberikan Allah kepada orang yang terakhir masuk surga. Ini pandudian dah, orang habisan dah. Saya kong datang terakhir masuk surga. Surga yang paling rendah, surga yang paling rendah. Diberikan Allah surga ini 10 kali lipat dunia ini ganalnya. 10 kali lipat. Kaplingannya tuh luasnya berapa dunia ini ganalnya. Nah di surga itu diberi Allah 10 kali dunia ini. Allah berfirman dalam hadits qudsi, alam tarda an u'tiyaka mislad dunya mundu khalaqtuha ila yaumin afnaituha wa asyrata adha'afi. Nah, Tuhan memberikan surga kepada orang yang paling terakhir itu 10 kali lipat dunia ini. Kalau orang nang terdahulu makinnya banyak, makin luas lagi. Ini sudah orang pendudian beberapa tahun dalam neraka. Karenanya ada iman, diangkat masuk surga. Nang beriman lain sudah habisan orang ke surga. Nya saya kok ngajari tinggal lagi. Pahirangnya dimandii di sungai di muka surga itu. Hanyar berubah. Masuk ke surga. Ini mengira surga sudah habis dibagi-bagi orang. Ya Tuhan kada habis lagi segani jam masih ada 10 kali lipat dunia. Nah apalagi orang yang dahulu masuk surga itu. Nah, jadi setiap malam Jumat baca surat Duhan sebuah rumah situ. Nah, malam Jumat baca surat Duhan 5 menit tonton sebuah dapat rumah. Nah jadi waktu kita dalam dunia ini bila kita pakai untuk taat kepada Allah itu laki matalahu, tidak ada ternilai dengan dunia ini. Apalagi orang kita sampai sejam duduk berzikir, makinnya lagi. Nah para muhibbin rahimakumullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan anugerahnya, dengan kemurahannya, dengan rahmatnya memberikan waktu ibadah itu bukan hanya waktu beribadah, tapi sudah dihitung oleh Allah. Kita mulai rumah menuju tempat ibadah sudah dihitung itu waktu ibadah. Nah ini termasuk anugerah Allah, min karamihi wa judi. Nah kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa duduk di sini 2 jam. Allah kadang menghitung itu waktu kita 2 jam beribadah. Bukan 2 jam itu dihitung. Tapi Allah menghitung mulai kita turun dari rumah. Nah kita turun dari rumah jam berapa tadi? Itu sudah dihitung waktu ibadah. Sampai kita sini. Di sini 2 jam pulang, sampai balik ke rumah hanya habis hitungan waktu ibadah. Nah, jadi itu adalah kemurahan Allah. Jadi kalau kita misal menuju pengajian makan waktu 4 jam pulang pergi, nah 4 jam itulah yang dihitung ibadah. Ditambah waktu kita berzikir. Jadi jangan menghitung dapat pahala tuh di sini aja ada. Waktu sudah turun mulai rumah, asalkan niatnya bagus, tujuannya bagus, semata-mata karena Allah, nah dihitung mulai turun rumah. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa yang keluar rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah, sampai dia kembali. Ujar ahli syarah hadis, ila baitih, sampai ke rumahnya. Misalnya kita mulai rumah sampai ke sini misalnya 10 jam, nah 10 jam itu ibadah. Walaupun kita guring di motor kada tahu kisahnya, tetap ditulis sebagai ibadah. Kenapa? Karena niat mulai rumah sudah untuk ibadah.
Nah, jadi ini waktu akan kita banggakan di akhirat. Insya Allah itu waktu akan kita banggakan di akhirat. Nah, pada hari kita pol kebaikan. Kalau ada kusung, nah kita menyesal. Jakanya dulu berzikir, jakanya dulu bersalawat, banyak kusung. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah sebabnya para aulia Allah, para sahabat Nabi, para ulama-ulama itu mereka sayang dengan waktunya. Mereka sayang dengan waktunya, terbuang sia-sia, terbuang tanpa menghasilkan pahala, tanpa menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.